Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki standar nasional untuk pangannya? Salah satunya ada identifikasi bakteri patogen. Pada kesempatan kali ini, saya Anggrahini Triolandari dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas reguler A, ingin membahas mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan hewani. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Sampel yang saya gunakan yaitu susu kedelai dengan menggunakan referensi jurnal dari Santri, Siska Nuryanti, dan Tajudin Naid dengan judul Analisis Mikrobiologi Beberapa Susu Kedelai Tanpa Merek yang beredar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Susu kedelai yang diperiksa terhadap keberadaan bakteri E. coli telah memenuhi syarat sesuai dengan standar nasional Indonesia maupun peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Aspek pengukuran penelitian ini adalah kualitas bakteri Escherichia coli pada minuman susu kedelai dengan dipasarkan di berbagai tempat di Kota Bandar Lampung. Pengukuran dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian dicocokkan dengan tabel SNI, memenuhi persyaratan jika total bakteri E. coli kurang 3 mpn per mililiter dan tidak memenuhi persyaratan jika lebih 3 mpn per mililiter. Untuk melakukan praktikum mengidentifikasi bakteri patogen pada susu kedelai, diperlukan alat dan bahan seperti berikut. Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam praktikum tersebut. Yang pertama yaitu sterilisasi alat. Sebelum melakukan praktikum, maka harus menyiapkan alat dengan menyeterilkan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk alat gelas, sedangkan alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik, alat-alat yang tidak tahan pemanas dengan suhu tinggi, maka disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu, prosedur selanjutnya yaitu pengambilan sampel. Mengambil sampel dari beberapa sampel susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros. Prosedur yang ketiga yaitu pengenceran sampel. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 10⁻⁴ sampai 10⁻⁴ atau sesuai derajat kombinasi bahan. Dengan cara aseptik, sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. Kemudian ditambahkan 9 ml air suling steril dan dihomogen, maka diperoleh pengenceran 10⁻⁴. Untuk pengenceran selanjutnya, dipipet sebanyak 1 ml dari 10⁻⁴ dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril. Lalu dihomogenkan dan diperoleh pengencer 10⁻⁴. Demikian selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran 10⁻², 10⁻3, dan 10⁻4. Lalu, adapun penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number atau MPN. Yang pertama ada tes perkiraan. Pada tes perkiraan ini merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri golongan coliform. Disiapkan 12 tabung reaksi, masing-masing terdiri dari 3 tabung yang di dalamnya terdapat tabung Durham dalam keadaan terbalik. Dari pengenceran 10⁻⁴ dipipet 1 ml ke dalam tabung reaksi seri pertama yang berisi medium LB atau lactosabrot sebanyak 9 ml. Dari pengenceran 10⁻⁴ dipipet sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi seri kedua yang berisi medium LB 9 ml. Dilakukan hal yang sama untuk pengenceran 10⁻⁴. Lalu, semua tabung dihomogenkan dan diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Reaksi positif akan ditandai dengan perubahan warna hijau menjadi kuning dan terbentuk gas dalam tabung Durham. Pada proses ini ada juga tes penentuan. Dari tabung yang memberikan hasil positif, diambil 1 ose kemudian diinokulasi secara goresan pada medium eosin methylene blue agar atau EMBA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam.
Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hijau metalik. Berikut ini adalah hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Bahaya biologi atau mikroba pada pangan perlu mendapatkan perhatian khusus karena jenis bahaya ini yang sering menjadi agen penyebab kasus keracunan pangan. Salah satunya, E. coli merupakan bakteri patogen yang sering menyebabkan keracunan pangan dan juga menjadi salah satu mikroba indikator sanitasi. Keberadaan E. coli pada pangan dapat menunjukkan praktek sanitasi di lingkungan yang buruk. Jumlah MPN coliform untuk sampel C, E, dan H adalah kurang 3 APN per mililiter. Dari hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan persyaratan TNI untuk MPN coliform yaitu kurang 3 APN per mililiter, maka sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan secara mikrobiologis berdasarkan nilai MPN. Bahan pangan nabati sudah dibahas yaitu susu kedelai. Sekarang waktunya membahas tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Di sini saya menggunakan daging sapi. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan referensi jurnal dari Nur Ahmad Rudin, Naufal Gozi Aditya Perdana, Nindi Nur Amalia, dan Zuliyati Rohmah dengan judul Identifikasi Bakteri Patogen pada Olahan Daging Sapi Penyebab KLB Keracunan Pangan di Temanggung tahun 2018. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit tersebut, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan cara yang tepat dan dapat melakukan antisipasi terhadap risiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri patogen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi. Untuk melakukan praktikum juga, diperlukan alat dan bahan seperti berikut. Jika alat dan bahan sudah siap, maka langkah selanjutnya yaitu preparasi sampel. Sampel daging sapi yang sudah direbus dan diberi bumbu kemudian dicacah hingga halus. Langkah selanjutnya, sampel diinokulasi pada medium perkaya selektif. Setelah itu menginokulasi bakteri tersangka pada BHI. Selanjutnya, kita lanjut pada uji penegasan pada medium selektif, yaitu isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS. Dan isolat yang berasal dari CR, EMB, dan MC diinokulasikan pada MC. Sampel diinokubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Adapun uji biokimia, koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ide broth, lalu divortek hingga homogen. Sampel di dalam ide broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer. Kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6. Setelah menggunakan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID, bakteri gram negatif, atau PID, bakteri gram positif, dan dimasukkan ke BD, ponik, untuk inkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. BD ponik mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh dicetak. Selanjutnya ada tes antisera Escherichia coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan ose yang diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Terakhir, ada analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD punit serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Hasil yang diperoleh dari praktikum yang telah dilakukan, yang pertama ada uji penegasan, berikut ini adalah hasil yang diperoleh. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Daging rebus ulangan ke-1 dan 2 menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri ulangan kedua bukan merupakan Staphylococcus sp, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif pada daging rebus. Untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Pada uji biokimia, sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus certiorari, Bacillus thuringiensis, dan Staphylococcus gallinarum. Sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum. Staphylococcus certiorari merupakan bakteri gram positif, resisten terhadap novobiotsim, bersifat oksidatif positif dan koagulase negatif. Selanjutnya yaitu ada tes antisera. Ini hasilnya didapatkan E. coli pada sampel tidak bersifat patogen E. coli. Jadi pada tes antisera ini non-patogen. Jadi, E. coli pada sampel daging olahan yang melebihi ambang batas yang disyaratkan dapat menyebabkan terjadinya kasus KLB, keracunan pangan di Temanggung. Kontaminasi E. coli daging sapi bumbu kemungkinan terjadi saat proses pengolahan makanan, baik dari penjamah makanan, sumber air, maupun lingkungan. KLB, keracunan pangan di Temanggung tahun 2018 disebabkan oleh kontaminasi Staphylococcus certiorari pada sampel daging sapi rebus dan Escherichia coli pada daging sapi bumbu. Sekian dari saya, Anggraheni Triwulandari. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.